Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari ruang siar Suara Hati Empatiku, dapur pengolahan materi mengenal lebih dekat tentang kepribadian. Pada episode kedua kali ini akan saya lanjutkan untuk menambah kelengkapan dari pelajaran atau episode atau bagian pertama yang sudah tayang beberapa waktu yang lalu. Kali ini akan saya teruskan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kepribadian. Mengingat banyaknya penanya baik dari telepon maupun WA, akan saya kemas menjadi sebuah pertanyaan yang akan mewakili dari semua pertanyaan itu. Kembali bersama saya Bambang Gekar Tingharto. Inilah bagian kedua dari pelajaran mengenal lebih dekat tentang kepribadian. Perlu saya sitir sebentar dari pelajaran yang kemarin. Saya ingatkan bahwa kepribadian itu adalah personality atau sifat. Sifat itu meliputi beberapa hal, diantaranya satu, sikap yang biasa kenal dengan attitude. Dua, keramah tamahan yang kita kenal dengan hospitality. Ketiga, berbicara di depan umum yang kita kenal dengan public speaking. Dan yang keempat itu mengetahui tentang diri kita sendiri, atau dalam bahasa kerennya namanya empati. Demikian tadi untuk mengulik sebentar dari materi pelajaran yang pertama kemarin. Sekarang akan masuk ke pelajaran sesi kedua hari ini. Namun sebelumnya saya masuk ke dalam pelajaran selanjutnya, ada baiknya saya sampaikan dulu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili dari berbagai macam pertanyaan yang intinya juga hampir bersamaan, cuman bahasanya aja yang beda-beda. Silahkan pertanyaannya. Untuk memudahkan kita belajar meningkatkan kualitas diri sehingga bisa lebih memancarkan inner beauty, maka kita harus mengetahui modal karakter kita. Secara umum ada berapa jenis karakter yang ada pada manusia? Baik, itu tadi pertanyaan dari berbagai pihak yang masuk ke ruang redaksi. Akan saya jawab satu persatu, mudah-mudahan aja waktunya mencukupi. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, sangatlah penting untuk mengetahui beberapa karakter tentang kepribadian itu sendiri. Karena dengan demikian kita akan lebih mudah dalam menyesuaikan untuk menerima materi pelajaran. Karena mengetahui di mana posisi pribadi kita. Pada hakikatnya kepribadian itu dapat dibagi menjadi 4 karakter. Yaitu satu, ada seseorang yang disebut berkarakter ekstrovert. Apa itu ekstrovert? Ekstrovert adalah orang-orang yang suka mengekspresikan apa yang sedang dipikirkan, dijabarkan, dan dirasakan kepada orang lain. Tipe ini biasanya suka sekali memperbincangkan berbagai hal dengan orang lain di sekitar kehidupannya secara terbuka. Tentu sifat-sifat atau karakter manusia satu dengan yang lain sangat-sangat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya sudah barang tentu wajib kita syukuri, kemudian kita jadikan modal untuk bisa melangkah lebih jauh. Kekurangan dari seorang ekstrovert adalah dia tidak melihat orang yang sedang diajak bicara itu dapat dipercaya atau tidak. Sehingga kekurangannya banyak sekali hal-hal lain yang nanti akan mengena pada orang-orang yang tidak peduli atau dia suka bergunjing, itu akan membahayakan diri sendiri. Sebaiknya orang-orang ekstrovert itu cepat-cepat dapat sahabat yang bisa mengendalikan bagaimana dia harus menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang kedua itu generalis. Karakter generalis yaitu orang-orang yang memiliki dan menyimpan banyak persediaan pengetahuan dan kolektor data.
yang memungkinkan orang ini bisa bicara tentang apa saja dengan berbagai kalangan. Ini biasanya rekaman di dalam otak orang itu banyak sekali menyimpan memori yang bisa dibagikan kepada orang lain. Hanya mungkin kelemahannya jangan sampai memberikan data ataupun kelebihannya itu kepada orang yang tidak mau menerima atau tidak menginginkannya, sehingga lebih baik diam dulu, kalau diminta baru kita menjelaskan secara detail tentang apa yang ditanyakan. Jangan sampai kalau orang lain tidak bertanya, kita tiba-tiba menjelaskan. Itu tidak membuat kita dihargai di depan dia. Kemudian yang ketiga, karakter fleksibel, yaitu orang-orang yang mempunyai jiwa yang luas dan mudah menyesuaikan diri dalam kondisi dan situasi apapun, serta dengan siapapun. Nah, ini juga sangat baik sekali orang-orang yang mempunyai sifat generalis, karena bagaimanapun juga dalam sebuah pergaulan itu betul-betul sangat dibutuhkan kenyamanan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Setelah itu baru kita bicara tentang karakter yang keempat, yaitu friendly. Friendly adalah orang-orang yang mudah bergaul, beriang, renyah, dan karena pembawaannya itulah orang seperti ini membuat yang ada di sekitarnya menjadi nyaman. Orang seperti friendly ini tidak perlu mempunyai pendidikan tinggi, rekaman memori yang banyak, tapi cukup dia menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga bisa membawa diri apa yang harus dikatakannya. Demikian yang dapat saya berikan untuk sesi kedua, karena durasi waktu yang sudah mendekati titik akhir, makanya saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada saran, kritik, dan masukan, silahkan sampaikan lewat nomor telepon yang ada di bawah ini. Saya Bambang Kekarting Harto, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kelebihan juga.